Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Pembelajaran 2. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, coba lihat gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian siapa nama pahlawan ini? Ya, benar. Bagian atas adalah Pangeran Diponegoro, yaitu pahlawan Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian yang bagian bawah adalah Kapitan Patimura. Beliau adalah pahlawan yang berjuang di daerah Maluku. Sekarang, ayo kita tuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sikap-sikap kepahlawanan yang telah kita tulis tadi termasuk pencerminan dari sila Pancasila keberapa ya? Nah, yang pertama, pantang menyerah atau bekerja keras merupakan contoh dari pencerminan sila kelima Pancasila. Kemudian berani membela kebenaran. Ini adalah sesuai dengan sila kedua. Kemudian cinta tanah air dan rela berkorban. Yang ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dan bermusyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan. Ini sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah sikap mereka sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Nah, sekarang Bu Nova contohkan satu gambar, yaitu gambar yang kedua tentang kerja bakti. Kira-kira kerja bakti termasuk pengaplikasian nilai dari Pancasila sila keberapa ya? Nah, sikap mau kerja bakti adalah pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dalam kerja bakti akan adanya kebersamaan untuk menjaga lingkungan yang sehat dan juga bersih. Untuk gambar 1 dan 3, anak-anak bisa menuliskan sendiri pendapat kalian. Sikap-sikap pada gambar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila keberapa ya, dan alasannya seperti apa. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. Pada tanggal berapa kita memperingati hari kemerdekaan? Ya, benar sekali, pada tanggal 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus kita melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada hari itu juga biasanya kita akan mendengar salah satu lagu yang pasti dinyanyikan, yaitu Hari Merdeka. Nah, sekarang anak-anak akan mempelajari lagu Hari Merdeka ini. Nah, ayo kita ingat lagi tentang nada rendah dan nada tinggi dalam sebuah lagu. Nah, nada rendah ditandai dengan tanda titik di bawah not angka. Nah, contohnya pada angka 5 seperti ini. Angka 5 ada titik bawahnya, berarti dia menunjukkan nada rendah. Kemudian ada nada tinggi. Nada tinggi ditandai dengan titik di atas not angka. Contohnya pada angka 1 seperti ini, ada tanda titik di atasnya. Untuk angka-angka atau not angka yang tidak ada tanda titik bawah atau titik atasnya merupakan nada sedang. Bu Nova akan menyertakan link video menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan tinggi rendah nada yang benar di bawah deskripsi video ini ya. Anak-anak bisa berlatih di rumah. Pembelajaran 3. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, sekarang mari kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka seperti pada gambar berikut ini.
Sikap kepahlawanan bisa kita temui di lingkungan kita. Nah, kita bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, menurut kalian sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api bagaimana ya? Nah, ya, mereka berani dan rela berkorban untuk menjaga keselamatan para pengendara yang lewat di perlintasan kereta api. Kemudian, apa yang selanjutnya ingin kalian ketahui? Mungkin kalian ingin mengetahui bagaimana usaha penjaga pintu perlintasan kereta api untuk melaksanakan tugasnya. Nah, anak-anak, ternyata tidak hanya guru ya yang memiliki sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ada pahlawan lain di sekitar kita yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu para penjaga pintu kereta api. Sekarang mari kita baca bersama-sama bacaan berikut. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di Desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat, ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Nah, setelah kita membaca teks tadi, ayo kita tulis informasi penting yang kita dapatkan dari teks tersebut. Sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki oleh penjaga perlintasan pintu kereta api. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kalian juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang sudah dibuat. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat periskop sederhana. Setelah melakukan kegiatan percobaan, kita menuliskan laporan percobaan. Nama percobaan ini yaitu percobaan periskop sederhana. Tujuannya untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Untuk alat bahan serta langkah kerjanya, kalian bisa menuliskan sesuai yang ada di halaman 114 ya. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan ini yaitu objek atau benda yang dipantulkan oleh cermin bagian atas. Nah, kan bagian atas ada lubangnya ya anak-anak. Itu dipantulkan ke cermin pada lubang bagian bawah. Nah, sehingga objek atau benda tersebut bisa terlihat oleh mata kita. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.